ya anak-anak ibu guru semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti kita ketahui, kita di les pertama ini, kita harus memulai aktivitas belajar kita dengan beribadah dan kita juga melakukan doa. Jadi buat anak-anak ibu guru, silakan berdoa dalam hati masing-masing. Kita memulai doa hari ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa. Dan pagi hari ini kami akan memulai proses pembelajaran. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, bahkan anak-anak kami pada saat ini. Begitu juga dengan orang tua anak-anak kami ini, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang melimpahkan berkat untuk keluarga mereka. Begitu kami juga dengan guru yang ada di sini Bapak, biarlah Tuhan yang memberikan kami bijaksana di dalam hal mendidik anak-anak kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak, kita akan mulai proses pembelajaran hari ini. Kita akan melanjut materi pelajaran kita, di mana minggu lalu kita masih membahas tentang negara Amerika Serikat. Nah, anak-anak ibu guru sudah mengenal seperti apa profil daripada negara Amerika Serikat. Maka hari ini kita akan melanjut tentang materi negara Inggris, yaitu Inggris ini sebagai negara maju yang boleh kita lihat di seluruh permukaan bumi. Salah satu negara yang maju itu adalah negara Inggris. Oke, kita akan bahas bersama-sama buat anak-anak ibu guru. Kita lihat yang pertama, kita mau lihat dulu dari negara Inggris ini adalah letak geografisnya. Letak geografis itu adalah letak suatu negara atau boleh dikatakan suatu wilayah yang dilihat dari keadaan sebenarnya. Jadi, letak geografis negara Inggris ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Eropa dengan benua Amerika. Ya, jadi nanti dia terletak di antara benua Eropa dengan benua Amerika. Nah, di sebelah utara nanti dia berbatasan dengan benua Eropanya, sedangkan nanti Amerika itu berbatasan dengan wilayah bagian baratnya. Nah, kita lihat yang pertama, negara Inggris ini seperti yang kita katakan tadi, dia diapit oleh dua benua dan dia juga diapit oleh Samudra Atlantik dan Laut Utara. Ya, selain dia diapit benua, juga diapit oleh wilayah perairan. Itulah letak geografisnya. Nah, kita mau lanjut, yaitu mengenai letak secara astronomis. Letak astronomis yaitu letak suatu wilayah atau negara yang dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, di sini ibu guru tampilkan bahwa posisi letak astronomis negara Inggris itu terletak di antara 49 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang sampai 61 derajat lintang utara, ya. Dia terletak di antara 49 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara. Dan dia juga terletak di 2 derajat bujur timur, ya, 2 derajat bujur timur sampai 10 derajat bujur timur. Jadi ingat bahwa negara Inggris ini seluruhnya berada di bagian utara dan juga berada di belahan bumi bagian timur. Ya, jadi orang Inggris termasuk juga orang timur karena dia berada di bagian timur. Letak yang berikutnya, kita mau lihat seperti apa batas-batas negara Inggris. Sebelah utara, negara Inggris itu berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Norwegia. Jadi di sebelah utara ini dia berbatasan dengan dikatakan Samudra Atlantik dengan Laut Norwegia. Sedangkan bagian selatan dia berbatasan dengan Selat Channel. Kalau kita lihat dari bagian selatan itu adalah di bagian bawah, yaitu dia berbatasan dengan Laut Channel. Ya, ini dia Laut Channel. Nah, yang berikutnya dia dikatakan sebelah barat. Kalau sebelah barat dia berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sini Samudra Atlantik, dan sebelah timur dia berbatasan dengan Laut Utara juga. Ya, Laut Utara berbatasan daerah bagian timur wilayah Inggris. Nah, itulah untuk yang disebut sebagai posisi letak batas-batas negara Inggris. Nah, seperti yang kita lihat, mana itu ibu guru wilayah Inggris? Wilayah Inggris ini yang ibu guru kasih pandang negara. Inilah anak-anak ibu guru, letak geografis, letak astronomis, dan batas-batas negara Inggris. Kita akan melanjutkan materinya. Kita lanjut. Negara Inggris memiliki profil yang cukup lengkap. Di tabel berikut ini ibu guru tunjukkan. Yang pertama, bahwa negara Inggris itu memiliki bentuk negaranya adalah bentuk kerajaan. Nah, kalau kita ditanya Indonesia bentuk
negaranya seperti apa Ibu Guru? Kita berbentuk negara adalah republik ya. Jadi yang memimpin menjadi kepala negara di negara Inggris itu adalah raja atau ratu. Ya, seperti kita lihat ada Ratu Elizabeth, ada juga nanti raja ataupun Pangeran Charles. Nah, yang kedua yang menjadi kepala pemerintahnya itu adalah Perdana Menteri. Oke, kalau sampai di sini Ibu Guru pikir sangat cukup paham. Ibu kota daripada negara Inggris itu adalah London. Ya, jadi ibu kota itu ditetapkan di kota London. Nah, kota-kota besar yang terdapat di negara Inggris ini seperti Liverpool, Newcastle, Manchester, Blackpool, Birmingham, dan lain-lain. Ini adalah kota-kota besar yang boleh kita katakan sebagai pusat-pusat aktivitas daripada kegiatan. Luas wilayah negara Inggris itu sendiri sekitar 245.000 km persegi. Ya, 242.000 km persegi. Hasil perindustrian yang paling terbesar dari negara Inggris itu adalah baja, ya, penghasil juga industri pesawat, kapal, senjata, elektronik, otomotif, alat-alat berat, zat-zat kimia, dan penghasil mobil. Nah, pada saat ini yang menjadi kepala negaranya adalah Ratu Elizabeth yang kedua. Dia menjabat dimulai dari bulan Februari tahun 1982 hingga saat ini masih dipimpin oleh Ratu Elizabeth sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh Gordon Brown. Ini adalah kepala Gordon ini adalah Perdana Menteri yang menjabat mulai dari tahun 2007 hingga sekarang. Lihat ya, Gordon itu adalah Perdana Menteri, sedangkan Ratu Elizabeth itu sebagai kepala negaranya. Oke, kita akan lihat seperti apa kepala pemerintahan dari negara Inggris ini. Kepala pemerintahan itu adalah tadi kita katakan si Gordon atau yang dikenal dengan istilah nama lengkapnya James Gordon Brown. Dia ini lahir pada tanggal 20 Februari tahun 1951 ya. Dan ini adalah dikatakan sebagai Perdana Menteri. Sedangkan untuk ratu, kita lihat profilnya, dia dikenal dengan istilah Ratu Elizabeth II dengan nama yang lengkapnya adalah Ratu Elizabeth Alexandra Mary, lahir pada tanggal 21 April 1926. Nah, ini adalah profil singkatnya, Anak Ibu Guru boleh lihat seperti apa kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara Inggris. Kita lanjut bahwa negara Inggris memiliki pembagian administrasi, ya, di mana dikatakan Inggris ini dibagi menjadi 48 country ceremonial, ya, juga terbagi menjadi 83 country metropolitan dan non metropolitan. Kalau di Indonesia ini dengan istilah katanya biasanya dengan provinsi, kalau di sana ada negara-negara bagian. Nah, kenapa ini dibuatkan pembagiannya? Ini untuk menentukan kepentingan kepemerintahan daerah dan dikatakan country ini bisa jadi satu ataupun banyak distrik. Jadi wilayah-wilayah ini dibentuk supaya apa? Supaya kepemerintahannya boleh lagi terorganisir lebih baik, lebih gampang untuk dikendalikan. Sama seperti kita. Kenapa harus ada provinsi-provinsi? Karena supaya nanti setiap daerah itu ada bagian yang bertanggung jawab di dalam hal pemerintahan. Nah, kita lihat yang berikutnya, yaitu mengenai bentang alam negara Inggris. Bentang alam negara Inggris ini boleh kita lihat berdasarkan reliefnya dan keadaan batuannya. Bentang alam negara Inggris itu dibagi menjadi atas 3 bagian. Baik, kita lihat yang pertama bentang alamnya adalah kawasan bergunung, dan yang kedua adalah bagian Irlandia Utara, dan yang terakhir adalah daerah yang bergelombang. Yang mana-mana saja Ibu Guru kawasan bergunung mulai dari bagian barat hingga nanti dan bagian utara. Bagian utara nanti terdapat dataran tinggi dan juga dikatakan nanti terdapat dataran rendah. Sedangkan bagiannya nanti itu disebut bagian barat terdapat Wales, baik itu pun Wales Selatan. Nah, ini di sini boleh anak Ibu Guru lihat yang mana saja merupakan kawasan bergunung-gunung yang ada di bagian negara Inggris. Yang kedua yaitu kawasan Irlandia Utara. Kawasan Irlandia Utara ini berhubungan dengan pegunungan barat Inggris, di mana di sana nanti ada Danau Nega, ya. Terus yang ketiga ada daerah yang bergelombang. Daerah yang bergelombang ini mengalirlah Sungai Thames, di mana nanti sebanyak 15 jembatan yang melewati Sungai Thames tersebut.
ada 15 jembatan yang nanti akan melewati daerah Sungai Thames. Oke, itu adalah kondisi bentang alam negara Inggris. Nah, yang berikutnya kita akan lihat mengenai iklim negara Inggris. Iklim negara Inggris ini kalau kita lihat dari letak astronomisnya, yang tadi posisi lintangnya, bahwa negara Inggris itu disebut dengan beriklim sedang, di mana dia dipengaruhi oleh lautan. Nah, negara Inggris juga memiliki wilayah lautan yang sangat luas, maka nanti dia akan juga memiliki iklim laut. Iklim laut ini dikatakan memiliki sifat yang sejuk dan basah, dan ini terbentuk dia dikatakan sepanjang tahun, mengalami hari-hari sejuk dan dingin. Nah, seperti yang kita lihat dari pencatatan daripada BMG-nya, bahwa rata-rata curah hujan di negara Inggris itu 1000 mm per tahunnya. Ya, itu adalah kondisi iklim. Jadi ingat anak ibu guru, Inggris memiliki posisi iklim yang pertama itu adalah iklim sedang jika dilihat dari letak astronomis. Sedangkan nanti jika dilihat dari letak geografisnya, iklim negara Inggris itu adalah beriklim laut. Oke, sudah? Oke, kita lihat yang berikut, yaitu mengenai sejarah kerajaan Inggris. Jadi ini sedikit saja kita sepintas membahas tentang sejarah kerajaan Inggris. Inggris itu adalah merupakan negara kerajaan monarki yang tergabung dalam kesatuan kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, atau yang disebut dengan UK, disingkat dengan UK. Nah, England adalah monarki sendiri yang mulai terbentuk pada tahun 1927 Masehi pada masa Romawi. Dan dengan adanya raja yang pertama, yaitu Raja Alfa of Persia, dan dipimpin oleh seorang ratu yang dikenal dengan namanya Elizabeth. Bentuk pemerintahnya dalam monarki konstitusional, kepala negara dijabat oleh seorang ratu, dan kepala pemerintahnya dijabat oleh Perdana Menteri. Sebenarnya ini tadi sudah kita bahas, tapi ini adalah secara singkat mengenai kerajaan Inggris. Baik, itulah untuk materi hari ini buat anak ibu guru. Mudah-mudahan anak ibu guru memahami apa yang sudah disampaikan ibu guru. Jika nanti anak ibu guru ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada ibu guru melalui grup WA kita. Dan yang kedua, ingat, semua materi hari ini anak ibu guru boleh menuliskan di buku catatannya. Nah, ketika anak ibu guru sudah mencatatkan, kumpulkanlah catatan tersebut di Google Classroom. Hari ini akan dikumpulkan, ibu guru akan buatkan tenggat waktunya di Google Classroom. Jadi harapan ibu adalah kamu mengumpulkan dengan tepat waktu, jangan terlambat. Ya, jadi buat anak ibu guru, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Ibu guru tetap akan memantau di grup WA kita. Setelah kamu melihat video ini, kita akan berdiskusi di grup WA. Sekian dan terima kasih. Buat anak ibu guru, kita lanjut di grup WA kita. Sampai ketemu.